Ini dia mobil yang bisa menjawab antara Gen Y dan Gen Z. Ini adalah mobil JDM yang akan menjadi investasi di masa depan. Mobil ini termasuk yang langka, maka dari itu bisa kalian pikir untuk dibeli sekarang mumpung mobilnya ada. Ini dia Subaru WRX wagon generasi kedua. Grill besar dengan logo Subaru yang cukup besar di depannya, lampu baru mereka, dan air scoop yang sangat besar ciri khas WRX sekali. Termasuk juga mereka tidak lupa dengan fog lamp. Dan bumper ini menurut kami lebih keren daripada yang versi sedannya, karena versi sedannya menurut kami terlalu banyak hitam-hitamnya. Dan dari samping ini adalah siluet paling cantik wagon yang saya pernah tahu. Kenapa? Wagon kebanyakan bentuknya agak sedikit mengotak di belakang, tapi yang ini bentuknya coupe. Jadi keren sekali. Dan handle pintu ini adalah handle pintu generasi Gen Y sekali ya. Mungkin beberapa dari kalian Gen Z yang menonton ini mungkin gatal dengan pintu terlalu kuno ini, tapi buat Gen Y ini sesuatu yang lebih keren. Ya memang pelek ini sudah kami ubah karena pelek standarnya jelek sekali. Bentuknya two-tone seperti mobil bapak-bapak sekali. Jadi ini pelek masih kita samakan ukurannya dengan ban 225/45 ring 18, tetapi modelnya menjadi WRX sekali. Jadi mereka WRX ini adalah berwarna biru dengan pelek gold. Jadi model seperti ini kalian bisa copy juga untuk referensi kalian mengganti pelek ini. Antena berbentuk shark fin, high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, termasuk juga menurut kami lampu belakang ini jauh lebih cantik daripada yang sedannya. Dan ini sudah ada knalpot 2 biji yang berbentuk real knalpot, bukan knalpotan palsu seperti DLC GC kalian. Dan bumper ini menurut kami jauh lebih bagus karena proporsi warna hitamnya lebih sedikit. Tidak seperti sedannya, kalian boleh lihat sendiri, cari di internet, bentuknya agak sedikit aneh. Mobil ini memang mempunyai nama yang cukup panjang, yaitu Subaru WRX Wagon AWD TS. TS itu singkatan dari Tune by STI, suami takut istri. Bukan. Subaru Teknika Internasional. Tentu saja kalian para pembeli wagon pasti memikirkan kepraktisan tentang mobil ini. Jadi memang mobil ini memiliki bagasi yang jauh lebih besar dan memiliki sensor yang kalau kita deket-deket saja terbuka. Tidak harus tendang-tendang begitu, oke? Lalu kapasitas bagasinya ini jauh lebih besar daripada yang sedan. Dan ini juga bisa membawa untuk stick golf. Yes, ini karena ada sobekan di dalam sini. Dan bagasi ini juga sudah tersedia separatornya untuk mengirit AC dan untuk keamanan barangkali mobil kalian ngerem mendadak, bagasinya bisa mental ke depan. Dan di sisi belakang sini dilengkapi dengan ban serep yang space saver, termasuk dongkrak dan lain sebagainya, tertata rapi sekali. Dan ini ada detail yang menurut saya keren sekali dari Subaru. Ada sebuah hook yang bisa ditaruh, jadi pada saat kalian mau kerja itu tidak susah. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat baik, walaupun ini sebuah hanya detail hook saja. Dan tidak lupa lagi, mereka juga membuat hal lebih mudah lagi. Kalau kita mau melipat bangku tengahnya, tinggal pencet aja sebelah sini. Subaru, you did very good. Lalu bagaimana rasa duduk di belakangnya? Karena ini sebuah wagon, kalian harus memikirkan keluarga kalian duduk di belakangnya rasanya seperti apa. Lalu beginilah rasa duduk di belakangnya. Tinggi saya 174 cm, di depan adalah posisi berkendara saya, legroom masih oke, kaki Anda juga bisa masuk sedikit ke sana jadi lebih oke lagi. Headroomnya ya di posisi kursi paling tegap, memang tinggal sedikit sekali, mungkin tinggal sekitar 1,5 sampai 2 cm, tetapi mobil ini bisa di reclining kursinya. Jadi jauh lebih nyaman dan headroom menjadi jauh lebih besar dan posisinya jadi rileks untuk keluar kota pun. Dan termasuk sini sudah ada armrestnya. Dengan 2 cup holder, sayangnya tidak ada mainan apa-apa lagi di sini. Hanya ada power window, AC hanya tinggal on off dan kanan kiri saja, tidak ada dual zone-nya. Dan ada power outlet 2 biji. Cuma sayangnya ini masih USB-A. Berarti kalau yang kalian duduk di belakang sini Gen Z, mungkin kalian pikir ini adalah barang-barang purbakala.
Dan inilah yang paling ditunggu para pembeli WRX. Ya, posisi mengendarainya. Dan ini memang mobil lebih cocok dikendarain sendiri daripada disetirin oleh supir. Dan mobil ini mempunyai posisi tilt dan teleskopik yang cukup jauh. Dan posisi setirnya persis center di tengah. Termasuk kursi bucket seat ini juga menurut kami beratnya 83 kg. Tetapi bucket seat ini masih cukup nyaman. Dan ini dibalut oleh Alcantara. Sweat-sweatan seperti Alcantara begini. Dan untuk dashboardnya banyak yang soft touch. Cuma sayangnya di tengah sini kenapa keras. Tapi ya sudahlah, daerah situ juga jarang kami pegang-pegang. Ada fitur yang menurut kami Gen Z sangat-sangat suka. Pada saat kalian masuk ke dalam sini, itu ada yang namanya fitur eyesight. Tepatnya di sini, dia akan men-scan muka kita, maka akan tahu bahwa siapa profil muka ini, dan dia akan menyesuaikan semua setting terakhir yang sudah di-save. Cuma sayangnya kami belum save, karena ini bukan mobil kami. Ini adalah mobil pinjaman teman kami yang sangat baik hati. Cuma takutnya kalau kita save di situ, nanti kami disuruh bayar. Dan disinilah tempat Gen Z bermain-main. Ini bentuknya seperti Tesla-Teslaan, karena semuanya ada di sini, termasuk dari settingnya, termasuk dari driving mode-nya. Di sini banyak sekali. Kita bisa pindahin normal, sport, atau sport plus, bahkan individual, ataupun convert juga dari sini. Termasuk juga mengetes fuel consumption-nya, kemiringan angle-nya, akselerasinya, dan masih banyak lagi, termasuk map-nya yang menurut kami map ini bukan dari Google, tapi dari TomTom. Itu agak aneh sih, kenapa nggak dari Google aja. Dan pengaturan AC pun ternyata ada di sini, semuanya berbentuk tombol-tombol layar sentuh seperti ini yang menurut kami Gen Y sangat-sangat gatel, susah sekali tuh mencetnya. Termasuk juga auto vehicle hold. Ini kenapa di sini? Biasanya kan mereka itu ada di tombol sebelah sini, deket dengan handbrake-nya mereka. Kan ini ada yang kosong di satu, kenapa nggak pencet di situ atau di mana kayak ditaruh? Sedangkan instrumen clusternya sangat-sangat Gen Y karena masih berbentuk fisik, tidak digital-digitalan seperti itu. Ada RPM, ada speedometer, ada suhu mesin, termasuk juga kapasitas bensin kalian di situ meterannya, dan di tengah ada MID-nya yang diatur dari setir sebelah sini, tapi posisi mencetnya itu dari bawah. Jadi banyak sekali opsinya. Jadi dari consumption-nya, dari berapa range yang masih kalian bisa pakai mobil ini, termasuk berapa jam kalian sudah menyetir, termasuk start stopnya juga ada dari sini, arah kompas, media ini juga ada dari sini, termasuk outside temperatur, kurang lebih seperti itu. MID-nya cukup lengkap, cuma penyetelannya aja dari bawah setir sini agak aneh. Waktunya endorse. Ini dia kecap legendaris dari kota Tegal, kecap manis sari delai kuning. Jadi kalau kalian yang orang Tegal asli pasti sudah tahu kecap ini, karena kecap ini ada dari tahun 1950. Dan kecap ini tidak mengandung pengawet, pewarna, pemanis, ataupun hal-hal yang tidak baik untuk tubuh Anda. Jadi mau sehat, mulailah dari kecapnya dulu. Kalau mau beli, langsung saja klik di bawah sini. Buruan, banyak promonya. Lalu kami coba mobil ini, kepraktisannya dengan kecap legendaris ini. Bagaimana dengan door pocketnya? Wow, ini bawa botol yang gede pun cukup kayaknya. Lalu bagaimana dengan di tengahnya? Ada dua cup holder di tengah sini yang sangat besar sekali. Kecap ini saja kendor, dan ada adjusternya, lumayan bagus juga. Dan bagaimana dengan center console-nya? Ya, tidak terlalu dalam, rasanya tidak cukup untuk dua botol ini. Tetapi ada mainan yang Gen Y sangat nantikan. Ada CD changer-nya. Mungkin kalian Gen Z tidak tahu apakah ini. Dan bagaimana dengan glove box-nya? Glove box-nya, soft closing juga, soft ini ya. Terus ada pemadam kebakaran, tapi kecil sekali. Saya pikir pertama kali ini adalah tumbler. Ini cukup besar, bisa bawa cukup banyak juga barang-barang. Practicality-nya keren, karena ini sebuah wagon. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Mobil ini memiliki mesin boxer 2400 cc dan diklaim pabriknya dari 0 ke 100-nya sekitar 6,1 detik karena dia memiliki 271 horsepower dan 350 Nm. Dan mesin ini semuanya terbuka, tidak ditutup-tutupin. Kami suka itu. Dan air scoop-nya real untuk mendinginkan intercooler dengan bermesin boxer ini. Dan
Mesin ini semuanya terbuka yang tadi saya bilang, ini terlihat semua, dan Gen Y sangat-sangat suka dengan ini. Karena kenapa? Kita bisa mengutak-ngatik mesin ini tanpa harus membuka cover-cover plastik itu. Dan ada sedikit yang mengganjal buat kita. Kenapa ini las-lasannya bentuknya seperti ini? Kok terlihat seperti kasar sekali? Daripada penasaran, mari kita coba bagaimana rasa mengemudinya. Oke, mobil dengan bobot 1,7 ton kurang sedikit dan diklaim pabriknya 0 ke 100 hanya 6,2 detik. Dan ditambah lagi mobil ini menggunakan transmisi CVT, di mana CVT-nya katanya tidak kalah dengan dual clutch. Ya, kita coba aja nanti seperti apa. Kita langsung pencet saja Sport Plus di sini. Kita pindah ke manual mode. Cuma sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan launch control. Jadi sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke, kita gas langsung pencet. Oke. Mobil ini kencang. Yes, ini mobil kencang. Kalau ngomong 6 detik harusnya nyampe. Dan mobil ini memiliki radius putar. Kita langsung coba aja karena ini lagi muter di depan restoran Ibu Ju dan Tante Hua. Oh, radius putarnya kayak LCGC. Ini mobil radius putarnya sih bagus sekali. Yes, memang yang namanya sebuah WRX, suspensinya tidak akan seempuk itu. Dan WRX ini karena yang wagon mempunyai model comfort, normal, sport, dan sport plus yang kami kemarin sudah coba. Memang paling berbeda di sport plus, karena pada saat di sport plus itu semua suspensi, setirnya menjadi lebih berat, RPM-nya pindahnya bahkan sampai 6.000. Itu sangat-sangat berbeda dan sangat buas. Sedangkan pada saat di convert, mobil ini jadi sangat jinak. Suspensinya empuk, jadi seperti tidak WRX gitu loh. Jadi agak-agak mendekat ke yang elegan-elegan gitu. Tapi ya, itulah hebatnya Subaru, bisa membuat semuanya terjawab. Termasuk juga ada yang individual juga, kalian bisa setting sesuai keinginan Anda. Good job si WRX menurut kami. Jadi Subaru boleh dipertahankan wagonnya. Ada 5 hal yang kami suka dan kami tidak suka dari mobil ini. Hal pertama yang kami paling tidak suka dari mobil ini adalah ini dia panel karbon-karbonan palsu. Kenapa harus palsu? Kenapa nggak bikin karbon aja? Mobil ini harganya sudah 1 miliar rupiah. Bikin saja karbon yang benar. Hal kedua yang gue paling tidak suka adalah mobil ini harganya sudah 1 miliar lebih, tetapi speakernya masih standar. Kenapa dia tidak bekerja sama dengan Burmeister kayak JBL kayak atau Harman & Kardon? Kan masih banyak, atau Bose juga masih ada. Bekerja samalah Subaru dengan yang lain. Hal yang ketiga gue paling tidak suka adalah tidak tersedianya opsi manual. Semuanya otomatis di sini. Sedangkan pembeli WRX wagon ini adalah car enthusiast, bukan orang yang iseng-iseng beli mobil ini pasti. Karena kenapa? Darah WRX-nya sangat kental sekali. Cuma sayangnya tidak tersedia di manualnya. Di sedannya ada sih yang manualnya, tapi dia ternyata adalah seri yang paling base-nya malah. Hal keempat yang gue paling tidak suka adalah colokan USB-A ini, termasuk juga ada auxiliary, dimana ini sudah tahun 2024, harusnya kan pakai USB-C. Jangan disangka nanti kita para Gen Y itu punya mobil Flintstone seperti zaman dulu. Hal kelima yang gue paling tidak suka adalah mobil ini sudah keren sekali, tapi sayangnya atasnya tidak ada sunroof ataupun panoramic roof. Bagaimana kami mau kampanye? Hal pertama yang gue paling suka dari mobil ini adalah pemilihan driving mode select-nya yang individual. Kenapa? Ini sangat mudah sekali. Kita mau tinggal pencet Sport Plus, kita mau pencet Convert, Sport, atau Standard, tinggal pindah-pindah satu layar seperti itu. Mudah sekali pemakaiannya. Hal kedua yang gue paling suka dari mobil ini adalah notifikasi tidak menggunakan seatbeltnya di mobil ini. Bunyinya sangat kencang sekali, seperti ini. Jadi ngomelinnya tuh mantep. Pakai. Seperti itu. Oke, pakai. Hal ketiga yang kami paling suka adalah masih banyaknya tombol-tombol fisik. Entah di steering wheel sini, di daerah sebelah sini, termasuk di power window sini semua. Dan untuk handbrake-nya segala semua masih tombol secara fisik. Dan ada beberapa juga di infotainment system sini masih berbentuk seperti, bukan seperti, ini memang tombol asli. Itu menyenangkan untuk Gen Y tentunya. Hal keempat yang gue paling suka dari mobil ini adalah masih adanya headlamp washer
termasuk fog lamp depan dan fog lamp belakang, karena mobil-mobil sekarang banyak yang sudah mulai tidak ada fog lamp depan ataupun fog lamp belakangnya. Hal kelima yang gue paling suka dari mobil ini adalah ini sebuah investasi jangka panjang, karena ini sebuah WRX wagon yang akan menjadi barang rare di kemudian hari. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share it to the world. I'm Cornelius. See you to my next vlog. Bye-bye.